Halo pemirsa setia Fresh Garden, kita ketemu lagi di channel Fresh Garden ya. Dan semoga Anda tetap sehat dimanapun Anda berada. Beberapa waktu yang lalu kami membuat dua video tentang pupuk urea organik dan pupuk MKP organik. Setelah itu ada permintaan dari beberapa pemirsa setia Fresh Garden untuk juga membuat pupuk fosfat organik secara sederhana. Seperti kita tahu semuanya, pupuk kimia semakin kesini semakin mahal harganya. Yang membuat ongkos produksi semakin meningkat drastis, tetapi harga hasil panen tidak meningkat secara signifikan. Sementara, fungsi pupuk kimia cuma menyuburkan tanaman, tapi tidak menyuburkan lahan. Sisa-sisa garam kimia yang tidak sempurna terlarut di dalam tanah, justru lama-kelamaan malah meracuni tanah itu sendiri. Makanya lama-kelamaan, tanah yang dikocor terus dengan pupuk kimia atau diaplikasikan dengan pupuk kimia secara terus-menerus, justru akan membuat tanah itu semakin kering dan tandus. Metode pertanian secara organik dari berbagai macam sumber, antara lain jadam, KNF atau apapun, selalu menihilkan peran pupuk kimia sintetis. Sebagai sumber pembuatan nutrisi-nutrisi yang berguna bagi tanaman, digunakan tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di sekitar lahan. Karena mereka sudah sangat beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Selain itu, kita juga harus bekerja sama dengan mikroba-mikroba lokal yang kita kembangkan sendiri. Alasan logisnya adalah cuma satu, karena mereka sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Di video kali ini, Fresh Garden akan menunjukkan cara pembuatan pupuk fosfat organik. Dengan cara yang praktis dan mudah, dan bahannya sangat mudah didapat di sekitar kita. Pupuk fosfat pada dasarnya adalah pupuk dengan kandungan fosfor yang lebih dominan atau lebih tinggi daripada kandungan nitrogen atau kalium atau zat unsur hara lainnya. Maka dalam pembuatan pupuk fosfat organik ini, kita gunakan saja bahan-bahan di alam yang banyak sekali mengandung unsur fosfor. Tapi tentu saja tidak boleh menafikan unsur-unsur seperti nitrogen, kalium, atau unsur hara mikro lainnya yang dibutuhkan juga oleh tanaman. Dari berbagai macam tumbuhan, salah satu tanaman yang memiliki kadar fosfor tertinggi adalah pohon pisang, dan yang kita ambil adalah batangnya. Bahan yang kedua adalah daun kelor. Daun kelor atau nama latinnya adalah Moringa oleifera adalah tanaman dewa dengan sejuta manfaat. Di video kami beberapa waktu yang lalu, kami memanfaatkan daun tanaman dewa ini untuk membuat FPJ ala KNF. Dari berbagai penelitian pertanian, unsur fosfor dalam daun kelor juga sangat banyak. Bahan selanjutnya yang dipakai adalah bawang putih. Bawang putih ini juga bahan yang serbaguna untuk tanaman kita. Bahan selanjutnya adalah buah pisang sebagai penyuplai unsur kalium yang sangat tinggi. Sebagai sumber energi untuk mikrobanya dalam proses fermentasi, kita gunakan air gula merah. Sebagai bahan probiotiknya, kami menggunakan mikroba yang kami kembangkan sendiri, yaitu serum bal asam laktat forte. Berbeda dengan serum bal sebelumnya, serum bal forte ini mengandung berbagai macam bakteri. Jadi bukan cuma bakteri asam laktat saja. Sebagai bahan terakhir yang digunakan adalah air biasa. Boleh diganti dengan air sumur atau air hujan. Boleh menggunakan air pump, tapi diendapkan dulu selama 1 kali 24 jam. Potong kecil-kecil bawang putihnya.
Jangan dibuang kulit bawang putihnya ya. Jadi bawang putih akan meningkatkan ketahanan terhadap penyakit, pertumbuhan batang yang kuat, dan produktivitas yang optimal. Unsur kalium dan unsur kalsium dalam bawang putih juga lumayan signifikan loh. Setelah dipotong kecil-kecil, kita tumbuk lebih dahulu, agar lebih mudah tercampur. Bisa juga menggunakan blender ya. Hasil tumbukan tinggal dituang ke ember berisi air yang sudah disiapkan. Bahan selanjutnya adalah buah pisang. Buah pisang merupakan salah satu buah tropis yang sangat banyak ditemukan di negeri ini. Kandungan kalium dalam buah pisang sekitar 42%. Ini merupakan buah yang mengandung kadar kalium yang tertinggi. Potong kecil-kecil juga buah pisangnya. Sekalian juga kulit pisangnya jangan lupa, karena kulit pisang juga banyak mengandung kadar kalium yang tinggi. Dimasukkan ke dalam ember yang berisi bawang putih tadi. Ini kami sengaja dengan tidak menggunakan blender, karena untuk menunjukkan bahwa dengan dipotong kecil-kecil saja bisa. Batang pohon pisang yang seringkali terbuang percuma, dengan pengolahan yang mudah dan cerdas, dapat diubah menjadi pupuk organik. Batang pisang harus dipotong kecil-kecil lebih dahulu, agar semakin mempercepat proses fermentasinya nanti. Selain kaya dengan kandungan fosfor dan nitrogen, dalam batang pohon pisang juga terdapat kandungan yang dapat digunakan sebagai perangsang fotosintesis untuk penghijauan daun. Dan merangsang munculnya beragam mikroba yang berguna di dalam tanah. Setelah dicacah kecil-kecil, tinggal dituang ke ember. Bahan organik yang terakhir adalah daun kelor. Salah satu yang esensial dari tanaman kelor adalah terdapatnya zeatin. Zeatin di daun kelor ini mampu merangsang pertumbuhan tanaman, mulai dari perkecambahan biji, pertumbuhan, hingga pemasok nutrisi tanaman pada pembuahan. Di antara tanaman hortikultura lainnya, sebaiknya kita juga menanam tanaman kelor. Nutrisi dan senyawa dari tanaman kelor yang sangat melimpah merupakan sumber pupuk organik terbaik. Berapa volume daun kelor yang ditambahkan ke pupuk organik ini? Berapapun banyaknya tidak masalah, tergantung ketersediaan bahan. Sebagai sumber energi untuk mikrobanya, digunakan air gula merah. Air gula merah bisa diganti dengan gula putih atau molase tebu. Sebagai langkah terakhir, tinggal dituangkan bahan probiotiknya. Dalam hal ini, kami menggunakan serum bakteri asam laktat forte. Ini pengembangan terbaru Fresh Garden dari serum bakteri asam laktat. Jadi serum bakteri asam laktat forte ini lebih banyak mengandung mikroba-mikroba yang berguna selain bakteri asam laktat itu sendiri. Karena mengandung mikroba yang kita kembangkan sendiri, maka bakteri asam laktat forte ini jauh lebih kuat dan lebih komplit daripada bakteri asam laktat yang dulu. Kalau dulu kan cuma satu macam bakteri saja, yaitu bakteri asam laktat. Volume bakteri asam laktat forte yang ditambahkan ke ramuan ini adalah sekitar 100 ml. Kita bisa menggunakan serum anakannya saja, tapi karena persediaan serum indukan kami cukup banyak, kami menggunakan serum indukan saja. Tinggal dicampur dan diaduk hingga rata. Jangan lupa sambil membacakan doa-doa yang baik, agar pupuk ini bermanfaat bagi semua makhluk hidup. Lalu disimpan di tempat yang teduh, aman, dan dalam suhu ruangan. Dalam seminggu pertama, harus sering dibuka tutupnya tiap pagi, dan kita keluarkan gasnya karena proses fermentasi. Proses fermentasi ini biasanya memakan waktu antara 10 hingga 14 hari.
Setelah siap diaplikasikan, airnya disaring dulu, dan yang kita manfaatkan adalah airnya. Dan sisa ampas dalam proses fermentasi, kita jadikan saja sebagai pupuk kompos. Tidak ada sesuatu yang hilang percuma kan jika kita menggunakan semua bahan organik. Oke, terima kasih telah menonton video kami, dan semoga bermanfaat.